walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa bidada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Maaf, taruh Qur'annya, lebih utama dengerin ini. Nanti kalau selesai bisa ngaji. Mau dengerin Nabi dulu ya, karena lebih utama. Alhamdulillah wassalatu puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam perdana kita ngaji. Mohon maaf anak-anak mungkin banyak yang belum tahu, sengaja saya keluar mic-nya supaya anak-anakku yang soleh-soleha, santri TK, TPA Qalbun Salim malam ini sudah mulai pengajian. Mungkin banyak yang belum tahu, insya Allah malam besok semuanya bisa hadir di Qalbun Salim. Amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita duduknya kali ya, halakoh ya. Maaf, topik sama imam halakoh itu begini tuh, keliling supaya nanti dapat ilmunya benar-benar ini. Alhamdulillah wasyukurillah, malam ini pertama Abi ingin menjelaskan apa sih niat kita di sini, apa yang kita cari di Qalbun Salim. Ini dulu ya, namanya saja Qalbun Salim. Qalbun Salim itu artinya hati yang bersih. Kalau kita, Abi, kamu semua memiliki hati bersih, pikiran akan jernih. Kalau hati bersih, firasat akan tajam. Kalau hati bersih, doa mustajab. Kalau hati bersih, ibadah khusyuk, nikmat dan istiqomah. Nggak perlu disuruh-suruh tahajud itu, udah nikmat. Kalau hati bersih, hajat kita apapun Allah kabulkan karena hati kita bersih. Doa mustajab. Insya Allah Abi bulan Juli akan ujian masuk pasca sarjana S3. Pada umur Abi udah 53 tahun. Nggak punya uang, Allah punya uang. Dana minimal 100 juta minimal. Tapi Abi insya Allah hajat kita, yang penting hati bersih dulu, perbaiki hati ini. Doa nih ya, ini sama-sama kita kuliah nih, kamu S1, Abi S3, sama-sama kuliah kan? Ya mudah-mudahan 2 tahun selesai jadi dokter, insya Allah. Dengan niat ilmu bermanfaat. Ya itu sekedarnya, itu dokter itu sekedarnya, insya Allah ya niat Abi itu sungguh-sungguh belajar, IPK minimal 4 atau 3,9 lah. Itu cita-cita Abi. Walaupun umur sudah 53, harus banyak menanggung biaya anak-anak 4 orang, tapi Allah yang maha kaya. Itulah hati yang bersih. Ya, kalau hati bersih, cita-cita apapun Allah mudahkan. Kenapa? Karena yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ingatlah pada hari ketika tidak bermanfaat semuanya. Harta yang kita miliki nggak ada manfaatnya. Gelar, jabatan, penghargaan, pujian, keluarga pun nggak ada manfaatnya. Kecuali hamba Allah yang memiliki hati yang bersih. Nah itulah pentingnya menjaga hati. Kemarin hari Senin, Abi pertemuan dengan alumni Pondok Pesantren Darut Tafsir Al Husaini. Dari angkatan pertama lintas angkatan. Abi itu angkatan keberapa lah?
Ada yang rektor, ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang dosen, ada yang punya majelis taklim, ada yang punya pesantren, punya kampus, ada yang punya sekolah. Masya Allah, begitu banyaknya orang yang sukses, terkagum-kagum kan. Padahal guru Abi namanya almarhum Kiai Haji Husin nggak lulus, nggak pernah sekolah umum, nggak pernah formal, hanya pesantren saja. Wafatnya di Madinah Al Munawwarah, kota Nabi. Anaknya sekarang yang melanjutkan pesantren ini dari Tafsir Al-Husaini, Masjid Ar-Rahmat. Kenapa bisa begitu sukses gitu? Apa rahasianya? Karena saya melihat beliau figur ikhlas dalam mengajarkan ilmu, mendisiplinkan santri, begitu ikhlasnya sehingga melahirkan orang-orang yang sukses. Ya, nasihat beliau kepada Abi ketika kenapa Abi sering suruh nyuruh mijit itu? Abi sering mijit dulu almarhum Kiai Haji Husin. Ente mah bahasa beliau kan orang Parung. Ente orang tua pegawai negeri. Ente sekolah negeri. Tapi kalau bisa ente jangan jadi pegawai negeri. Itu nasihat beliau kepada saya, kepada Abi. Abi sekolah negeri, SD negeri Bojongsari 1, SMP negeri Parung, Man 4 Madrasah Alia Negeri Jakarta Pondok Pinang, S1 IAIN Matumsi IAIN, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah. Kemudian judul skripnya telaah dekonstruktif terhadap Ukulujian Senawi Al-Bantani. S2 UIN Sari Pedetolo Jakarta, satu kelas sama Kiai Haji Holil Nafis, tapi beliau langsung ke S3 Abi urus pesantren. Lulus tahun 2007. Tesisnya narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, sebuah studi perbandingan. Kalau nggak percaya silakan dilihat, ada tesis, ada skripsi Abi di sini ada. Kemudian selalu negeri, tapi nggak jadi pegawai negeri. Nasihat yang kedua dari almarhum Kiai Haji Muhammad Arif Ilham, guru Abi, keluarga, abang, sahabat. Bahkan Abi nulis buku namanya Hari-Hari Bersama Bang Arifin. Saya Abi itu 5 tahun berduaan dengan beliau, ke Libya, ke Singapura, ke Mekah, Madinah, 3 kali umroh, keliling Indonesia, beberapa daerah, ya, Kalimantan, Sumatera, beberapa daerah pokoknya. Karena beliau dai terkenal kan, Abi ini aspi, asisten pribadi. 5 tahun bersama beliau, banyak ilmu. Ketika itu Abi mohon izin, Ustadz, ya panggil abang, bang, izin nggak mau hari ini nggak mau mendampingi dakwahnya abang. Kenapa ya bang? Mau ujian jadi dosen UIN. Dosen UIN pegawai negeri ya? Ya iya pasti udah pegawai negeri. Padahal itu tinggal lulusan ujian lisan, ujian tulisan Abi lulus. Dari ribuan 40 orang lulus. Abi termasuk lulus 40 orang. Ujian tulisan. Ujian lisannya di Kemenak, Banteng, Lapangan Banteng di Jakarta, di dekat Masjid Istiqlal. Ujian lisan, Abi izin. Apa jawaban beliau? Abang doain enggak lulus. Kok begitu doanya? Kok jelek? Kan Ustadz ini, abang ini kan mimpin zikir. Antum sudah di langit, turun ke bumi. Bahasanya luar biasa. Turun ke bumi dari langit. Allahu Akbar. Apa maksudnya? Bener Abi ujian lisan nggak lulus jadi pegawai negeri. Akhirnya ya beginilah keadaannya. Abi ngajar di berbagai sekolah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Abi sudah ngalamin ngajar TK, TK Yapina, TK TK TPA pernah, SD, SMP, SMA, SMK pernah, Aliyah pernah, MTS pernah, S1 ngajar S1 aja karena Abi S2 kan, di STAI Al-Roiba, STAI Umul Qura, sampai Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia di Indramayu pernah ngajar di situ, ngajar ilmu politik, ngajar ilmu macam-macam lah. Abi alhamdulillah gini-gini juga ngerti ilmu politik, ngerti ilmu hukum karena kan S1-nya ngambil perbandingan mazhab dan hukum, ya, fakultas syariah dan hukum. S2-nya program studi syariah, syariah hukumnya khusus syariah, ya. Artinya sudah menguasai begitu ya, sudah ngajar. Kemudian sekarang ngajar di hanya satu kampus, Universitas Islam Depok Al-Karmi. Abi ngajar di situ mata kuliahnya Qiraat Kutub, kemudian fikih, muamalah, fikih ibadah sampai usul fikih dan macam-macam ya. Kemudian apa yang maksudnya ini Abi jelasin begini, ternyata dua guru Abi nggak boleh jadi pegawai negeri. Apa yang terjadi?
Abi bisa punya pesantren, maaf ya. Kalau pegawai negeri nggak mikirin kan. Padahal kalau pengen tahu bayaran berapa di sini sih? 50.000 kan. Ya kan? Infak cuma 50.000 kan? Bukan 500.000, bukan 1 juta. Kalau kamu kos berapa? 600, 700, 500 paling murah. Nah, itu belum termasuk bayar listrik. Artinya benar-benar murah. Nah, emang Abi memang tujuannya bukan mencari uang. Gitu. Nah inilah segala kronologisnya. Kenapa dijelasin begini? Ta'adus bin nikmah. Nah sekian lama Abi pengen menuntut ilmu lagi. Insya Allah bulan Juli ujian S3 di Fakultas Syariah UIN Syariatullah, program studi Syariah S3. Mudah-mudahan lulus dan bisa kuliah seperti kamu. Target 2 tahun ujian, Insya Allah ya, prosol disertasi udah jadi, tinggal dirapin sedikit. Makanya yang memberikan tausiah nanti dalam zikir akbar, sahabat Habib, doktor termuda, namanya Dr. Kiai Haji Hasani Ahmad Said, calon profesor tafsir. Beliau anak muridnya Profesor Dr. Quraisy Shihab yang akan berikan tausiah zikir akbar. Masih muda, umurnya di bawah 10 tahun di bawah Abi, tapi doktor termuda. Waktu wisuda S2 bareng, Abi S2, dia S2 bareng tuh, wisuda S2 tuh, magister sama-sama master. Master of Art ya, MA. Kemudian sama-sama Abi wisuda, tapi dia langsung ke S3. S3 2 tahun, dia doktor, nikah dengan seorang dokter, anak profesor, dengan mas kawinnya disertasi. Masya Allah, disertasi S3 mas kawin. Bayangkan tuh, kalau kamu skripsi dah, ya mudah-mudahan jadi mas kawinnya. Itu supaya penyemangat. Nih, insya Allah akan berikan tausiah. Beliau biasa ngisi di TPRI. Ya, kalau orang lain, amplop ini bisa sekitar 5 juta ke atas. Ya, itulah artinya karena dekatnya Abi dengan beliau bisa berapapun Abi kasih transportnya. Tapi penghargaan pasti ada, pasti Allah berikan. Nah, itulah cerita kronologis. Karena itulah yang membuat, alhamdulillah ini dari Taufik memberikan ini. Abi sebenarnya udah dari dulu gitu ya, bikin di sini dan juga bikin di sana sengaja tuh. Coba lihat belakang loh. Nah, supaya setiap hari apa tujuan kamu ada surat pernyataan. Supaya apa? Supaya ada perubahan sikap. Jangan seperti nyantri kayak nggak nyantri. Kenapa? Khawatir tinggal di sini 2 tahun tidak ada asarnya. Kamu nanti keluar sarjana, tapi kok nggak ada ilmu yang didapat di sini. Itu kan sayang kan, kamu 24 jam tinggal di sini kan, setiap hari paling kalau ke kampus berapa jam, lebih banyak di sini kan, tapi kok nggak ada yang bisa dibawa, diambil, apa yang dicari dong, rugi dong. Padahal di sini cuma 50.000 misalnya, tapi kok nggak ada yang didapat di rumah tuh, nggak ada perubahan. Tapi nggak mau begitu, karena itu Abi bikin peraturan, bikin undang-undang lah istilahnya, supaya apa? Bukan supaya Abi nauzubillah. Malah justru kan ada 4 ciri orang yang madesu, masa depan suram. Artinya walaupun kamu tinggal di sini, masa depan kamu suram. Suram dalam pengertian tidak ada ilmu yang bisa bermanfaat. Pertama, kurang disiplin. Kurang disiplin dalam segala hal, apakah ibadahnya, sholatnya, belajarnya, dan sebagainya. Yang kedua, kutil, kurang teliti dalam segala hal. Yang ketiga, kurang rapi. Ya, yang keempat, kurang iman. Nah, ini yang menyebabkan Abi melihat mendirikan pesantren 2018. Sekarang 2026, ya kan? Tapi masih banyak perlu perubahan, perbaikan yang memang harus ada begitu. Jadi ada terjadi perubahan. Karena itu Abi bikin seperti ini. Kamu nanti ngisi, baca, dan tolong cantumkan nomor WA ente, kamu semua dengan nomor WA orang tua. Misalnya nama Taufik, tempat tanggal lahir Lombok berapa, status Mas Santri, nama orang tua siapa, sama nomor WA-nya. Di sini memang nggak ada, tapi cantumkan nomor WA kamu dan nomor WA orang tua, alamat asal Lombok, Nusa Tenggara Barat gitu ya. Kemudian ditandatangani setelah dibaca yang ini dengan materai 10.000. 10.000 murah ya.
Ya, emas mater itu 10.000 nggak bisa ditawar, malah bisa nambah kalau belinya di apa nah? Di Alfa 12.000, di fotokopi 12.000. Kalau pengen murah di kantor pos 10.000. Cuma kan ongkosnya gede, ya kan? Nah, itu. Kenapa bisa begini? Karena banyak teman-teman yang masuk di sini tuh ya daripada kos mahal, ya kan? Dengan di sini enak. Nah, ini Abi nggak mau begitu. Karena nanti akhirnya imbasnya tanggung jawab Abi di akhirat. Kok ada santri yang tidak bisa dapat apa-apa di 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun di Kolbun Salim. Tanggung jawab bukan dunia, tapi juga akhirat. Tanggung jawab ke orang tua kamu, tanggung jawab ke kamu, kok nggak ada yang bisa diambil. Karena itu nanti baca tolong, dan nomor 1, sebenarnya 17 nih tuh, cuma kurang nih, Taufik, 17, nomor 17 masih 16. Ya kan? Tapi udah terlanjur kopi ya gimana ya? Nomor 17, ada 17 nih. Ya kan? 17 kan? 17 kan? Ini 16 cuma. Ini ya. Itu yang Abi sampaikan. Kemudian yang kedua, yang Abi perlu sampaikan, kita harus ada organisasi ketua, sekretaris, bendahara, minimal 3 lah. Apalagi kalau kamu susun ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi keamanan, seksi kebersihan, seksi sekali gitu ya, karena bodinya bagus. Artinya organisasi di Kolbun Salim harus ada, ya. Artinya nanti yang mengurus semua urusan. Nah, kan nanti nih Abi ingin udah baca kuliah, wallahualam.